Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar. Saya ingin memulai presentasi ini dengan sebuah kisah nyata yang terjadi di lingkungan masjid. Kisah ini sederhana, namun menyimpan pelajaran penting tentang kepemimpinan. Jadi, menjelang sebuah kegiatan keagamaan, seorang pengurus masjid menghubungi rekannya dan meminta bantuan untuk menghadirkan seorang imam. Permintaan itu disampaikan secara singkat tanpa penjelasan lebih lanjut. Rekan tersebut pun menjalankan tugasnya dengan etiket yang baik, lalu menghubungi seorang yang memang dikenal memiliki kapasitas sebagai imam. Namun, ketika hari pelaksanaan tiba, muncul kebingungan. Ternyata yang sebenarnya dibutuhkan oleh panitia bukan imam tambahan, melainkan tim media untuk dokumentasi dan publikasi kegiatan. Jadi akibat miskomunikasi tersebut, calon imam yang telah hadir justru diminta mengerjakan tugas media, bidang yang tidak disukai, yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Situasi menjadi tidak nyaman. Pekerjaan tersebut nggak berjalan optimal, dan secara tidak langsung muncul rasa kecewa, baik dari pihak yang ditugaskan maupun dari pengurus yang lainnya. Nah, kisah ini mungkin terdengar sepele ya. Namun dari satu kejadian ini kita bisa melihat bagaimana satu kesalahan komunikasi dapat berdampak besar terhadap efektivitas kerja masjid. Dari kisah tersebut saya mengamati bahwa miskomunikasi antar pengurus masjid bukanlah kejadian yang jarang. Bahkan dalam banyak masjid, hal ini kerap dianggap wajar dan lumrah. Beberapa bentuk yang sering muncul antara lain, yang pertama, instruksi disampaikan secara lisan tanpa kejelasan yang detail. Kedua, tidak adanya konfirmasi ulang atas tugas yang diberikan. Ketiga, pengurus menjalankan tugas berdasarkan asumsi masing-masing. Yang keempat, tidak ada pembagian peran yang jelas sesuai kompetensi. Jadi, masjid sering dikelola dengan semangat keikhlasan, namun belum diiringi dengan sistem komunikasi dan manajemen yang rapi. Akibatnya apa? Akibatnya potensi sumber daya manusia yang sebenarnya itu besar justru tidak termanfaatkan secara maksimal. Dari observasi ini dapat disimpulkan bahwasanya masalah utama bukan pada kurangnya niat baik, akan tetapi pada lemahnya tata kelola dan kepemimpinan dalam organisasi masjid. Jika kita hubungkan fenomena ini dengan prinsip kepemimpinan Islam, maka terlihat jelas adanya kesenjangan antara nilai dan praktik. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan sekedar posisi struktural. Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Selain itu, Islam mengajarkan musyawarah atau syura sebagai fondasi pengambilan keputusan. Musyawarah bukan hanya soal mufakat, tetapi juga sarana memperjelas kebutuhan, peran, dan tanggung jawab. Ketika keputusan diambil tanpa klarifikasi dan komunikasi yang baik, maka nilai amanah dan musyawarah belum dijalankan secara optimal. Dengan demikian, miskomunikasi dalam masjid sejatinya mencerminkan kepemimpinan yang belum sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai Islam. Dari rangkaian tersebut, saya menarik beberapa insight penting. Pertama, persoalan utama bukanlah pada kekurangan sumber daya manusia, melainkan kesalahan dalam mengelola sumber daya yang ada. Yang kedua, budaya komunikasi dalam masjid masih cenderung asumtif. Pesan dianggap sudah dipahami, padahal belum tentu dimaknai dengan cara yang sama oleh penerima. Yang ketiga, peran pemimpin seringkali hanya administratif, formalitas,
belum berfungsi sebagai koordinator komunikasi dan penjaga arah organisasi. Insight ini menunjukkan bahwa masjid membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya soleh secara personal, tetapi juga cerdas secara manajerial. Kepemimpinan yang sadar akan sistem, sadar akan peran, dan sadar akan nilai. Berdasarkan perspektif Islamic leadership, terdapat beberapa agenda perbaikan yang dapat diterapkan. Yang pertama, peneguhan amanah dalam penugasan. Jadi setiap tugas itu harus diberikan kepada orang yang tepat, sesuai kompetensi dan kesiapan. Hal ini menuntut pemetaan peran yang jelas dalam struktur pengurus masjid. Lalu yang kedua, pembiasaan musyawarah dan klarifikasi. Setiap kegiatan perlu dibahas secara terbuka dan setiap instruksi harus disampaikan secara spesifik serta dikonfirmasi ulang. Yang ketiga, penerapan prinsip itkon dan profesionalitas. Jadi masjid itu perlu memiliki alur kerja, standar komunikasi, dan pembagian tugas yang tertulis agar tidak tergantung pada asumsi personal. Yang keempat, keteladanan pemimpin. Pemimpin masjid harus menjadi contoh dalam komunikasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Cara ini bertujuan menjadikan masjid tidak hanya hidup secara kegiatan, akan tetapi sehat secara kepemimpinan dan manajerial. Sebagai seorang mahasiswa dan calon imam atau manajer masjid, refleksi yang saya ambil adalah bahwa kepemimpinan masjid menuntut lebih dari sekedar kemampuan ritual. Sikap yang harus saya miliki adalah yang pertama, amanah dalam setiap peran, terus rendah hati dalam bermusyawarah. Yang ketiga, tegas dalam kejelasan tugas. Habis itu siap bertanggung jawab atas keputusan. Peran yang saya ingin ambil ke depan adalah menjadi pemimpin yang mampu membangun komunikasi yang sehat, menempatkan orang sesuai kapasitasnya, serta menjaga masjid sebagai ruang ibadah yang tertib dan bermartabat. Dampak yang diharapkan adalah terciptanya masjid yang dikelola dengan profesional, berlandaskan nilai Islam, dan memberi keteladanan bagi umat. Kesimpulannya adalah masalah utama dalam pengelolaan masjid ini seringkali bukan terletak pada kurangnya niat baik dan sumber daya manusia, melainkan pada lemahnya komunikasi dan kepemimpinan yang sistematis. Melalui kisah nyata yang tadi tentang miskomunikasi, penugasan imam dan tim media, terlihat jelas bahwasannya kesalahan kecil dalam penyampaian informasi berdampak besar pada efektivitas kerja dan kenyamanan antar pengurus. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai kepemimpinan Islam seperti amanah dan musyawarah dengan praktik pengelolaan masjid sehari-hari. Kepemimpinan masjid kerap berjalan secara administratif dan konsumtif, belum berfungsi optimal sebagai pengarah komunikasi dan pengelola potensi jemaah. Oleh karena itu, masjid membutuhkan model Islamic leadership yang tidak hanya soleh secara personal, tapi juga profesional secara manajerial. Solusi yang ditawarkan meliputi kejelasan pembagian tugas, pembiasaan klarifikasi dan musyawarah, dan penerapan standar kerja dan keteladanan pemimpin dalam komunikasi. Sebagai refleksi, seorang calon imam atau manajer masjid dituntut untuk menjadi pemimpin yang amanah, komunikatif, dan bertanggung jawab, sehingga masjid dapat dikelola secara tertib, profesional, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai pusat ibadah dan peradaban umat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.